Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis ke-28. Hadis ke-28. Tema besarnya adalah memegang teguh sunnah dan menjauhi perselisihan dan bid'ah. Memegang teguh sunnah dan menjauhi perselisihan dan bid'ah. An Abi Najih Irbad bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulubu wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abda wa in ta'ammara alaikum abad fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin aduna 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsil umur. Ada kata muhdas di sini ya. Muhdatsil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Tentang bid'ah, yang artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Ia berkata, Rasulullah memberi nasihat kami dengan sebuah nasihat yang menyebabkan hati menjadi gemetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah nasihat ya orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Jadi gini, para sahabat sedang berkumpul. Karena para sahabat itu kata ibu, kalau ketemu Rasul tuh mereka bilang sendiri ngangenin. Kalau ketemu Rasul tuh bikin nyaman dan selalu ingin bertemu kembali. Salah satu yang sering dilakukan oleh para sahabat adalah saling menasehati atau saling berwasiat. Pas ketemu Rasulullah, ya Rasulullah beri kami wasiat yang bisa menjadi lamun di kita mah oleh-oleh ketika pulang ke rumah. Dan wasiat itu ternyata wasiat yang menggetarkan hati mereka dan membuat mereka menangis ketika mendengar nasihat dari Rasulullah SAW yang ini. Jadi Rasulullah bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Jadi satu wasiatnya kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah ini adalah supaya bertakwalah kepada Allah, mendengarkan dan patuh. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Gitu kata ibu. Jadi
ada dua nasihat ini adalah patuh, dengar dan patuh. Dengar dan patuhnya itu kepada pemimpin, sekalipun pemimpinnya hamba sahaya. Kalau secara hukum, hamba sahaya itu tidak mungkin menjadi seorang pemimpin. Tapi di sini diperumpamakan bahwa pemimpin itu adalah hamba sahaya. Saking ku harus taat kepada seorang pemimpin, karena kalau kepemimpinan itu sudah tidak diikuti oleh rakyatnya, sudah ada dualisme, tigalisme dan semuanya, maka akan terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, akan terjadi banyak kemudaratan, gitu ya. Tapi masih ingat kan kata ibu, kapan kita harus mendengar dan patuh kepada pemimpin? Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi bukan wa ta'atul ulil amri, enggak, tapi wa ulil amri, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Dengarkan, begitu kata ibu. Dan kalau ada ketidaknyamanan, maka bermusyawarahlah. Lanjut. Jadi 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini bentuk nubuah. Bentuk nubuah itu bentuk vision itu pandangan Rasulullah terhadap masa depan. Sepeninggal Rasulullah banyak sekali perselisihan. Kenyataan nggak bu? Terjadi. Jadi perselisihan itu ketika tidak ada, tidak ada ketaatan terhadap seorang pemimpin. Karena pemimpin di sekarang itu tuh banyak. Gitu. Lanjut. Oleh karenanya, nah jadi kalau terjadi perselisihan, yang mana ini tuh yang benar tehnya? A, sigana benar. B, sigana benar. Maka kata Rasulullah, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin yang diberi petunjuk. Jadi ada namanya tuh kepemimpinan yang Allah berikan petunjuk, khulafur rasyidin. Ada berapa? Khulafur rasyidin itu 30 tahun bu. Khulafur rasyidin itu 30 tahun. Seorang ulama mengatakan menggenapkan dengan Hasan, jadi 5. Cuman Hasan 6 bulan, tapi yang terkenalnya 4. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Hasan bin Ali itu memimpin hanya sekitar 6 bulanan. 6 bulan yang akhirnya diberikan tabuk kepemimpinannya kepada Muawiyah. Karena saat itu kaum muslimin terjadi perselisihan. Ini belum beres hadisnya. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Jadi mau kita mah pegang teguh nasihat-nasihat ini ya. Dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Di muhdas, di sini dari kata muhdas. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Karena tes. Coba iya. Karena fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu muaranya ke neraka. Itu yang dalam sebuah hadis. Kita ulangi, hadisnya panjang ya Ibu. Kita ulangi karena ada yang baru datang. Nanti disiapkan lagi kertas lembarnya ya. So,
dengarkan baik-baik. Ini bunyi hadisnya. Dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberi nasihat kami dengan suatu nasihat yang menyebabkan hati gemetar dan mata menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat seseorang yang akan berpisah. Maka wasiatlah kepada kami. Kemudian beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwalah kepada Allah. Patuh dan taatlah kalian kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Maksudnya apa? Sunnah yang tadi, ya, wasiat yang tadi. Yang harus digigit itu apa tadi? Sunnahnya Rasulullah dan sunnah khulafur rasyidin. Dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi bid'ah itu dari kata badi, samawati wal ardh. Badi di Al-Quran ada kata badi, baru, hal yang baru, hal yang diciptakan, yang tidak ada di zaman Rasul. Ingat, dalam perkara agama, dalam agama. Kalau handphone kayak gimana? Atuh cenah kalau bid'ah mah tong nganggo handphone cenah tuh. Dan Rasulullah juga tidak ada HP zaman dulu. Tong kana motor, kana ontak we. Itu gimana, Bu? Itu bid'ah bukan? Ingat, bid'ah itu ada dalam urusan agama. Apa hubungannya ontak sama agama, Bu? Nah, alat transportasi. Jadi tidak ada. Teknologi itu umum. Teknologi itu bukan dalam perkara agama. Namun teknologi bisa jadi sarana dosa, iya. Ya betul, tidak jadi sarana dosa. Situs-situs kegelapan, situs-situs yang tidak baik, judol, pinjol, itu semua ada di satu genggaman kita. Jadi di mana pasar semakin dekat. Kata Rasulullah, salah satu ciri akhir zaman adalah semakin dekatnya pasar. Betul tidak? Emang pasar sekarang jauh? Oh, 1 detik dengan mata kita tehnya, Bu. Bangun saja langsung sepi. Nah, itu pasar, Bu. Langsung semua bisa akses dalam genggaman tangan. Pasar semakin dekat. Dulu nggak kebayang oleh kita teh kumaha pasar semakin dekat teh. Sekarang mah sudah terbukti kan? Jadi itulah namanya nubuwah, seperti itu yang diucapkan Rasulullah di zaman dulu dan terbukti sekarang. Itu nubuahnya para nabi, itu nubuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini. Masih ada waktu. Baik, dalam perkataan tadi, maka gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. 2 tadi, apa yang harus digigit? Sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin. Apa itu sunnah? Sunnah ada hadis, ada sunnah. What's the difference? Apa bedanya? Tararunggu langsung tarawadu ya. Kan sering dengar kata hadis riwayat, terus itu teh sunnah apa? Ayo nenek, apa nek? Nenek terus guling gak saha nenek. Pasti terang nenek, udah seberapa kali disebutkan ini dah. Beda sunnah dengan hadis. Betul.
yang dilakukan. Oh, Masya Allah, betul. Jadi bedanya kalau hadis adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang tidak atau dijauhi oleh Rasulullah, dan apa yang disetujui oleh Rasul. Gitu ya, itu sunnahnya, sunnah Rasulullah. Apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, apa yang dihindari oleh Rasulullah, dan apa yang disetujui oleh Rasul. Kadang-kadang apa maksudnya yang disetujui? Rasulullah mah nggak ngucapin seperti itu, Rasulullah mah nggak nyontohkan seperti itu. Namun ada para sahabat yang melakukannya dan Rasulullah membiarkannya, tenyare, nggak komentar apapun, dan Rasulullah membiarkannya. Berarti boleh-boleh saja, setuju-setuju saja. Itu disebutnya sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ialah jalan lurus yang berjalan sesuai dengan sunnatullah. Ia adalah jalan yang terang katanya. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, yakni orang-orang yang diberi petunjuk, yaitu 4 khalifah berdasarkan ijma. Ingat, yang tadi Hasan bin Ali itu hasil penggenapannya, karena kata Rasulullah khulafaur rasyidin itu 30 tahun. Kalau kita tambahkan kepemimpinan 4 pemimpin ini, hasilnya adalah 29,6 bulan. Nah, menggenapkannya dengan Hasan, karena waktu itu Tata Ibu terjadi gejolak di antara kaum muslimin. Setelah peninggal Ali bin Abi Thalib, ada orang yang setuju Muawiyah untuk memimpin, ada yang setuju Hasan. Akhirnya daripada terjadi perpecahan dan perselisihan, Hasan bin Ali memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Jadi genap 30, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menetapi sunnah khulafaur rasyidin karena 2 hal. Kenapa khulafaur rasyidin ini layak untuk diikuti? Padahal kan sudah tidak ada Rasulullah SAW, tapi layak untuk diikuti. Alasannya ada 2. Pertama, merupakan taklid. Tahu, masih ingat taklid apa? Taklid mengikuti tanpa kita punya ilmunya. Jadi ini adalah taklid bagi siapa yang tidak mampu menganalisa atau berijtihad. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, Bu, tinggal ngikutin aja. Ya, kita nggak mampu menganalisanya, kita nggak tahu jalan ceritanya. Kan mereka hidup bersama Rasulullah, mereka lebih paham. Kita kan tidak, Bu. Jadi ikuti saja khulafaur rasyidin. Jadi pertama, karena taklid atau mengikuti bagi siapapun yang tidak mampu menganalisa atau berijtihad. Taklid mengikuti tanpa ilmu bagi siapa yang tidak mampu menganalisanya, tidak mampu mengambil ibrahnya, ilmunya. Jadi tinggal copy paste dari khulafaur rasyidin. Udah ada contohnya. Jadi sumber ilmu teh Al-Qur'an, hadis, sunnah. Hadis termasuk sunnah, termasuk hadis termasuk sunnah. Sunnah ya kita pisah satukan, perkataan para sahabat dan ijtihad para ulama. Ijtihadnya kayak gimana, Bu? Para ulama tidak pernah ada masalah seperti itu, akhirnya mereka berkumpul sepakat mengeluarkan fatwa baru. Nah, itu disebut ijtihad. Yang kedua, kenapa sunnah khulafaur rasyidin layak kita ikuti? Yang kedua, menguatkan pendapat mereka ketika para sahabat berselisih. Jadi pasti ada perselisihan, ya. Jadi pendapat khulafaur rasyidin itu menguatkan apa yang sedang diperselisihkannya, sabdanya, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diadakan.
ketahuilah bahwa perkara yang diadakan dia bernama muhdas. Dan bid'ah adalah sesuatu hal yang baru dalam peribadahan. Itu ada dua macam. Apa bedanya? Apa beda muhdas yang diada-adakan dengan bid'ah? Pertama, muhdas itu adalah yang diada-adakan dari yang tidak ada asalnya dalam syariat menjadi ada, maka ini batil atau tercela. Jadi bid'ah tuh atau muhdas ini ada dua alasannya kenapa tadi bid'ahnya ditolak dan ada disebutnya bid'ah hasanah walaupun tidak ada ya, karena ini yang melakukannya adalah khalafur rasyidin. Dengarkan dulu ibu, nanti kalau bingung ibu bertanya, "Ongko bid'ah teh boleh, ongko hasan?" Jadi bid'ah itu atau muhdas itu kalau perkara yang tidak pernah ada sama sekali kemudian diada-adakan, maka itu batil, maka itu tercela dan itu tertolak. Namun kalau muhdas dengan membawa bandingan atas bandingannya, maka ini tidak tercela. Karena kata muhdas dan kata bid'ah tidak tercela karena sekedar namanya. Tetapi kata muhdas dan kata bid'ah ini tercela karena maknanya. Jadi setiap bid'ah itu nggak selalu buruk, kan bid'ah itu baru artinya. Tapi disebut ini buruk karena menyelisihi sunnah, menyelisihi sunnah. Oh, contoh, ini harus hati-hati ya perkara ini, kayak jelas rapi. Dan menyeru kepada kesesatan, dan itu tidak dicela secara mutlak karena Allah berfirman di Quran surat Al-Anbiya ayat kedua, ma ya'tihim min dzikri rabbihim muhdas. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru yang diturunkan dari Rabb mereka. Kemudian Umar pernah mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi sebaik-baiknya hal yang diada-adakan atau hal yang baru adalah ini, yaitu sholat tarawih. Kenapa ibu? Gini kisahnya. Di zaman Rasulullah SAW tarawih itu 11 rakaat bu. 8-nya tarawih, 3-nya witir. Di zaman Umar 23. Atau Umar melakukan bid'ah. Ini saya ingat jadi. Atau Umar bid'ah atau teteh ibu bid'ah, satu hal yang baru. Ingat Umar tidak menambahkan, tapi Umar tadi apa? Muhdas yang diperbolehkan yaitu membawa bandingan atas bandingannya. Di zaman Rasulullah 11 rakaat itu satu rakaat hampir 1 juz. Di zamannya Umar orang-orang makin banyak yang baru masuk Islam, nggak karuatan baca Qurannya, nggak karuatan mendengarkannya. Beda. Syukran. Beda kelasnya. Ayatnya relatif pendek, tapi Umar menambahkan rakaatnya, sehingga sama saja waktunya terkejar. Paham tidak maksudnya? Jadi tidak merubah, tapi menambah atas bandingan di atas bandingan gitu. Tapi kalau tarawehnya misalnya sigano sekarang ya yang menyalahi syariat dengan teh bawa batu misalnya teh harus dari tanah Karbala contohnya, itu tertolak, itu batil, itu syirik, tidak boleh. Jadi bid'ah di sini bukan tercela karena namanya, tapi tercelanya karena menyelisihi sunnah. Paham sampai sini? Atau masih ada bingung? Bingung? Apanya yang bingung? Semuanya, cenah. Jadi bid'ah itu boleh atau tidak, cenah? Sebaiknya tidak, karena kita bukan para sahabat yang tahu dan bisa menakar bahwa ini masih dalam taraf yang bijak. Kita kan tadi kita taklid buta ya, kita nggak tahu sama sekali tentang ilmu, jadi
cukup ikutin saja, cukup ikuti yang sudah ada saja, beres. Tidak perlu membuat lagi hal-hal yang baru atau hak menambah-nambah lagi karena ini bagus. Nah, hal-hal yang baru. Karena tapi kata Ibu, kenapa disebutkan di sini bahwa bid'ah itu tidak tercela karena namanya? Karena saat ini orang-orang itu terpecah, bahkan kaum muslimin, gara-gara satu kata ini, bid'ah. Ya, orang-orang jadi lebih mudah membid'ah-bid'ahkan kelompok yang lainnya. Jadi jangan sampai kita termasuk kelompok yang mudah mencap atau menjudge orang lain. Oh itu mah bid'ah, oh ini mah wahabi, kenapa sih? Itu tuh dua itu tuh. Kaum muslimin teh bertengkar terus soal syariat. Bayi-bayi aku di dalam di sana. Di mihrab. Iya di sana aja. Bayi. Nah gitu. Ibu-ibu resep bayinya nih tuh ke bayi. Paham itu Bu ya? Jadi jangan mudah untuk bid'ahkan. Karena kalau bid'ah itu buruknya tuh karena ucapannya, karena labelnya. Umar juga pernah melakukan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tentang sholat tarawih tadi. Gitu kata Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya yang bertanya. Siapkan kertasnya. Langsung jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Wayahna suruh siapa kasiangan. Ayo. Gampang. Ini diulangi kok Ibu ya. Kasih nama. Apa ukuran kita boleh dan tidak taat kepada pemimpin? Hartos tebu. Salah. Kita kan diperintah untuk taat kepada pemimpin. Kalau kita tidak taat kepada pemimpin, dalam ukuran apa? Boleh atau tidak kita taat kepada seorang pemimpin, dan apa ukurannya kita tidak taat kepada seorang pemimpin? Kita boleh menolak bahwa itu salah ketika titik-titik. Ini alasannya, iya. Jadi kalau saya tidak taat kalau saya taat kalau titik-titik, saya tidak taat kalau pemimpinnya titik-titik. Sudah? Apa ukurannya kita taat atau tidak taat kepada seorang pemimpin? Ukurannya, standarisasinya. Ini akidah ya Ibu ya. Ini bab akidah. Jadi hadis arba'in ini relate dengan akidah. Karena kalau tidak, terjadi banyak perselisihan.